Taib, kita masuk ke pembahasan yang baru. Qala Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Dahulu kita telah berbicara tentang ahkam wad'iyah. Bahwa ahkam wad'iyah itu selalu memperhatikan sebab-sebab, syarat-syarat, dan mawani', pencegah-pencegah, untuk menyatakan sesuatu itu sahih atau tidak di dalam suatu amalan. Naam, coba agak ke belakang. Belakang. Iya. Naam. Ya. Maka seseorang juga yang pada asalnya mukallaf, al-aqil, al-baligh, terkadang mereka pun mendapatkan udzur, diberikan udzur. Ya, dan tidak diberikan beban terhadap sesuatu dari beban syariat kepadanya disebabkan karena adanya mawani', adanya pencegah-pencegah, ya, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa dalam artian tidak teranggap berdosa dan memberikan udzur pada seseorang, ya, dia meninggalkan kewajiban ataukah dia mengerjakan sesuatu yang terlarang, akan tetapi tidak terkena hukuman dan tidak mendapatkan siksaan dunia wal akhirah dan tidak dikenakan dosa disebabkan karena adanya mawani'. Ada yang mencegah, menghalangi. Nah, ini ada beberapa mawani' yang akan disebutkan pada pembahasan kita berikut ini. Qala mawani'ut taklif, pencegah-pencegah dalam hal pemberian beban. Li taklifi mawani', bahwa taklif itu, pemberian beban itu ada pencegah-pencegahnya yang menyebabkan seorang tidak diberikan beban. Minha, diantaranya al-jahlu, tidak tahu, adamul idrak, ya, wan nisyanu, dan lupa, wal ikrahu, dan terpaksa, dipaksa. Maka ketiga perkara ini apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang diharamkan tapi karena dia tidak tahu hukumnya itu haram, atau dia meninggalkan kewajiban tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah wajib, nah, maka dalam hal ini dia mendapatkan udzur. Demikian pula atau dia lupa atau dia dipaksa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku al-khata', kekeliruan, kesalahan tanpa sengaja, wan nisyan, lupa, ya. Al-khata' yang dimaksud di situ adalah kejahilan, berbuat salah tapi tidak tahu, keliru, dan lupa.
Wa mastukrihu alai, dan apa yang dia dipaksa untuk mengerjakannya. Naam, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi, riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, walahu syawahid minal kitab was sunnah tadullu ala sihhatih, dan memiliki penguat-penguat dari Al-Quran was sunnah menunjukkan sahihnya. Yang jelas hadis ini menjadi pembicaraan para ulama. Ya, banyak dari kalangan para ulama ahlul jarh wa ta'dil mendhaifkan, melemahkan riwayat ini. Ya. Bahwa riwayat ini terjadi kekeliruan. Yang sahih adalah hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari. Ya, innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Nah, itu yang sahih. Namun walaupun hadis ini dhaif, ya, maknanya sahih dalam artian dikuatkan, ya, dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, dan Allah mengabulkan doa ini. Naam. In nasina au akhtana. Nisyan khata di dalam ayat ini. Kemudian tentang ikrah, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Naam. Sehingga kandungan dari hadis ini sahih dan sesuai kaidah. Sehingga walaupun kita tidak berdalil dengan riwayat ini, tapi di sana ada dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, maka ketiga perkara ini mawani', menjadi pencegah seseorang untuk disiksa, ataukah mendapatkan hukuman, ataukah mendapatkan dosa karena jahil, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Fal jahlu adamul ilmi, maka kejahilan adalah tidak mengetahui. Dalam artian kalau dia mengetahui, dia akan mengerjakan. Ya. Beda kalau tidak mau tahu. Beda kalau tidak mau tahu. Tidak mau mempelajari agama ini. Nah, tidak mau mengerti. Maka kalau seperti ini, ya, termasuk di antara nawaqidul Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tidak mau mengamalkannya, tidak mau mempelajarinya. Ya. Ini jahil yang mu'anid. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini al-jahlu, yaitu adamul ilm, yang tidak mempunyai ilmu tentangnya. Dalam artian kalau dia mengetahuinya, dia tidak akan mengerjakannya. Naam. Famata fa'alal mukallafu muharrama, maka kapan seorang mukallaf itu mengerjakan perkara yang diharamkan, jahilan bitahrimihi, karena jahil, ya, tentang diharamkannya, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa atas dia. Kaman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalam, seperti orang yang berbicara di dalam sholat dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya tentang diharamkannya berbicara di dalam sholat. Seperti kejadian yang dialami oleh Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Kalau
ternyata sholat beliau batal, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau untuk mengulangi sholatnya, dan ternyata tidak. Ya, tidak diperintahkan. Nah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi sholatnya. Ya. Wa mata taraka wajiban jahilan biwujubi. Kapan dia meninggalkan satu yang wajib karena jahil tentang kewajibannya, lam yalzamhu qada'u, maka tidak wajib untuk menggantinya. Idza kana qad fata waqtuhu, apabila dia telah meninggalkan waktunya, sudah tertinggal waktunya. Ya, orang misalnya sholatnya nggak keru-keruan, tidak ada tumak ninah, tapi ya sudah dia kerjakan itu selama bertahun-tahun. Lalu setelah itu dia belajar sifat sholat Nabi. Oh, ternyata sholat model seperti ini tidak benar. Nah, bagaimana sholatku yang dulu? Sah. Hah? Sah-sah saja karena dia menyangka itu adalah benar. Ya, dia jahil tentang hukumnya. Paham ya, kawan? Nah, itu benar. Sah. Tidak diperintahkan untuk diulangi dan dikerjakan seluruh yang telah dia kerjakan itu. Seseorang menganggap dulu benar melakukan pernikahan tanpa wali. Nah, sehingga nikah siri misalnya. Ya, karena berkeyakinan bahwa tidak wajib hukumnya memakai wali. Dia menikah dalam keadaan seperti itu, beranak, sudah punya sekian anak. Baca kitab, lo tahu hukumnya, ternyata wali itu syarat sahnya nikah. Ya, menjadi rukun min arkani an-nikah. Harus ada wali, la nikah illa biwali. Nah, akhirnya dia pun berubah pandangan. Lalu bagaimana dengan pernikahan yang dulu? Jahil. Dia jahil tentang hukumnya, maka sah. Itu ya kawan. Maka tidak wajib untuk diqadha kembali apabila waktunya sudah tertinggal. Bidalili anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi salatihi, bahwa Rasulullah tidak memerintahkan orang yang jelek salatnya. Ya, hadis masyhur, hadis al-musi' salatahu. Wa kana la yatma'innu fiha. Ketika dia salat tidak punya tumakninah, ya kan? Sedangkan tumakninah itu merupakan ruknun min arkanis shalah. Salah satu dari rukun salat. Nah, lam ya'murhu biqada'i ma fata minas salawat. Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk mengqadha, mengganti apa yang telah lalu dari sholat-sholatnya. Ingat kan, orang yang datang ke masjid lalu sholat, lalu dia mendatangi Rasulullah, salam. Kata Rasulullah apa? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ya. Lalu sholat lagi 3 kali demikian, baru dia mengatakan saya tidak mampu kecuali ini. Baru diajar oleh Nabi SAW. Dan Rasulullah tidak mengatakan, nah bagaimana dengan sholat-sholatmu yang dulu? Tidak diperintahkan Rasulullah SAW untuk menggantinya. Ya,
Kalau ternyata apa yang dahulu itu batal, ya, tentunya Rasulullah memerintahkan untuk mengganti. Ada wadah ya kawan, fahimtum? Wa innama amarahu bi fi'li sholatil hadirah. Akan tetapi yang hanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengerjakan salat yang ada pada waktu itu. Alal wajhil masyru' berdasarkan sisi yang disyariatkan, bukan salat yang dahulu. Tapi yang sekarang dia kerjakan. Jadi kalau misalnya ada seseorang, ya, selama ini dia sholatnya tidak beres. Lalu setelah itu kita melihat cara sholat dia. Wah, ini nggak beres betul caranya sholat. Nah, maka kita ajarkan dia. Suruh mengulangi sholat yang ada pada waktu itu. Ketika kita melihat dia sholat duhur misalnya. Ternyata kita melihat dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat. Kita panggil. Sholatmu ini tidak benar. Batal ini sholatmu. Ulangi lagi sholat kamu, sholat duhur itu. Nah, tapi yang sholat dulu tidak. Sholat yang sudah lalu tidak diperintahkan untuk diulangi. Faham ya kawan? Karena waktunya sudah lewat. Adapun yang hadir pada waktu itu adalah sholat duhurnya. Maka sholat duhurnya itu harus dibenarkan. Nah. Fahimtum? Yang kedua, wan nisyan. Lupa. Nisyan zuhulul qalbi an syai'in ma'lumin. Terlalaikannya hati dari sesuatu yang diketahui. Dia tahu tapi terlalaikan. Sehingga jadi seakan-akan tidak tahu. Nah, kapan baru dia mengetahuinya? Ketika dia mengingatnya. Nah, terkadang kan seorang lupa. Nah, lupa sholat. Mungkin kecapean di siang hari, akhirnya menyangka, akhirnya dia ketiduran sampai lupa sholat duhur. Bangun, tiba waktu asar, dia sholat asar. Sampai keesokan harinya, baru dia ingat. Oh, saya lupa sholat duhur. Saya lupa atau saya ingat? Mestinya apa? Saya ingat bahwa kemarin saya tidak sholat duhur. Bukan saya lupa, kalau lupa kemarin. Nah. Kadang ada orang kehilangan, padahal dia melupakan tempatnya. Baru setelah dia pikir, oh saya lupa tempatnya. Padahal dia ingat. Keliru takbirnya. Mestinya dia mengatakan, oh saya ingat tempatnya. Yang bilang saya lupa. Lupanya tadi sudah berlalu. Itu saya ingat. Takbir yang benar. Ya. Rasulullah SAW ketika beliau melupakan tiber. Ya. Apa kata beliau? Zakartu syai'an min tibrin indana. Zakartu, saya ingat. Bukan nasi itu. Nah. Faman fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a alaihi. Maka barang siapa yang mengerjakan perkara yang diharamkan tapi karena lupa, maka tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa. Kaman akala fisyami nasiyan. Seperti orang yang makan dalam keadaan dia berpuasa karena lupa. Dia asyiknya makan, dia asyiknya minum, padahal dia berpuasa. Karena lupa.
Ya. Kalau bulan Ramadan mungkin jarang kejadian seperti ini. Tapi yang mungkin terjadi sholat puasa-puasa sunnah, ya kan? Keumuman orang tidak berpuasa. Ya, dalam keadaan lapar. Nah, sehingga makan bakso yang pedas. Sehabis makan ingat, oh ternyata saya puasa. Nah ini, kenikmatan yang berupa penderitaan. Ya, kenikmatan karena itu rezeki dari Allah, tapi penderitaan karena belum minum. Ya, sedang pedas-pedasnya. Wa man taraka wajiban nasiyan fala syai'a alaihi hala nisyani. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban karena lupa, maka tidak ada dosa atasnya di saat dia lupa. Nah, begitu. Di saat dia lupa. Nah, jadi nggak ada istilah terlanjur, begitu. Kapan ingat, harus langsung berhenti. Ya. Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu, akan tetapi wajib atas dia untuk mengerjakannya kapan dia mengingatnya. Langsung dia terapkan, langsung dia kerjakan. Salat lupa, kapan dia ingat dia kerjakan pada saat itu juga. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat, suatu salat, maka hendaklah dia mengerjakannya di saat dia mengingatnya. Nah, ya. Maka dia harus mengerjakan. Perintah tersebut adalah perintah yang baru. Walaupun telah keluar waktunya. Mengingat, kerjakan. Kapan dia mengingat, dia harus menerapkan pada saat itu pula. Nah, bukan berarti sebagian orang menyangka bahwa kalau tertinggal sholat duhur, ingatnya di waktu isya, maka dikerjakannya besok pada waktu duhur. Keliru, salah. Tidak demikian. Rasulullah SAW menyatakan, fal yusalliha idza dzakaraha. Maka dikerjakannya itu inda dzikr, ketika dia mengingat, walaupun di waktu isya. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan.